Teman-teman, kita lanjutkan perkenalan kita dengan aplikasi Microsoft Excel. Kali ini kita akan praktik membuat tabel sederhana yang masing-masing kolomnya membutuhkan setting number format yang berbeda. Langsung saja kita ketik di salah satu sel header dari tabel kita ya. Nomor. Oh ya, kalau kita mengetikkan satu kata, kemudian kita akhiri dengan enter, maka sel yang aktif berpindah ke bawah sel yang tadi kita ketik. Gitu ya. Berpindah dari sel yang kita ketik ke bawahnya. Gitu. Tapi kalau kita akhiri ketikan kita dengan tanda panah ke kanan misalnya, itu maka sel yang aktif akan berpindah dari sel tadi tempat kita ketik ke sebelah kanannya. Misalnya ini tanggal. Kita tambahkan tanda panah ke kanan. Maka sel yang aktif berpindah ke sebelah kanan yang tadi kita ketik. Selanjutnya, nama, nomor handphone, alamat, total belanja, kemudian diskon. Oke, ini tabel daftar pembeli ya. Kita lihat di sini ada dua sel yang isinya itu panjangnya melebihi ukuran dari tampilan sel. Nomor handphone, tapi yang terbaca di sini cuma nomor H. Isinya total belanja, tapi yang terlihat di sini cuma total bela. Berarti kita perlu mengatur ukuran lebar dari kolom ini. Kalau kita menggunakan mouse, cara mengaturnya ada dua. Kita arahkan ke bagian atas kolom sebelah kanan. Nanti kursornya akan berubah menjadi tanda seperti itu. Tanda panah kiri kanan warna hitam. Kita klik dan kita geser sampai ukurannya mencukupi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dengan sama seperti tadi, kita arahkan kursor ke bagian atas kolom sebelah kanannya sampai tanda kursor berubah menjadi tanda panah hitam kiri kanan. Kemudian kita klik dua kali. Otomatis ukuran lebar kolom menyesuaikan dengan panjang isi sel yang ada di kolom tersebut. Gitu. Selanjutnya kita isi kolom yang paling kiri itu dengan nomor baris. Excel itu punya fitur autofill atau pengisian otomatis yang melihat pola dari sel-sel sebelumnya. Misalnya kita lihat ini polanya 1 dan 2, maka pertambahan tiap baris adalah 1 angka. Kita tarik ke bawah, dia akan otomatis mengikuti pola tersebut. Jadi angka 3, 4, 5, dan seterusnya otomatis diisi oleh Excel. Itu fitur autofill namanya. Di tanggal juga demikian. Kalau misalnya kita ketik misalnya tanggal 1 Januari 2022. Excel mendetek itu adalah tanggal ya. Geser ke bawah sampai tanda kursornya berubah hitam begini, tanda tambah warna hitam. Tertarik ke bawah, dia otomatis menambah 1 hari berikutnya. Jadi berlaku untuk angka, kalau sudah ketemu polanya, untuk tanggal langsung dia tambahkan 1 sel 1 hari. Itu fitur autofill dari Excel. Kalau kita nggak pengen berganti tanggalnya, kita copy saja, Ctrl C, kita paste di bagian bawah, itu Ctrl V.
itu isinya akan sama dengan sel yang kita copy. Fitur autofill ini nggak berlaku pada urutan abjad ya. Misalnya sini kita bikin A, B, C, namanya A, B, C. A, B, C kalau kita bikin seperti nomor baris tadi, ditarik ke bawah, dia nggak mengurut, dia cuma mengcopy dari bagian atas. Jadi ABC tidak berlaku sistem autofill. Abjad tidak berlaku sistem autofill. Jadi kita harus ketik manual A, B, C, D, E, F, G, H, F, G, H, I, J. Oke. Anggap saja itu nama orangnya ya. Nanti kita bikin supaya namanya seperti nama orang beneran. Lalu nomor handphone. Berarti nomor handphone ini kalau kita ketik seperti biasa, misalnya 0812345678. Kalau kita enter, nolnya hilang. Gimana supaya nggak hilang? Caranya ada dua, yaitu kita ketikkan tanda petik di awal nomor. 0812345678. Dengan tanda petik, angka nolnya nggak hilang untuk nomor handphone. Tapi ada cara lain yang bisa kita gunakan, yaitu satu kolom ini kita ubah format numbernya menjadi teks. Dan sekarang kita ketik 0812345678. Gitu. Itu mau ya kan ya? Bikin lagi 0812, salah aja. Nolnya nggak hilang. Jadi kalau kita ubah format numbernya di kolom itu menjadi teks, maka nomor handphone akan tetap mencantumkan angka 0 di awal nomor. Gitu. Autofill juga bisa berlaku di sini sebenarnya. Coba kita tarik ya ke bawah. Tuh. Jadi dia ngelihat angka paling ujung itu 8, berikutnya 79, 80, 81, 82, 83 dan seterusnya. Jadi autofill-nya berfungsi di sini. Walaupun memang tidak kita perlukan. Alamat kita kosongkan dulu. Untuk ini kita bikin misalnya belanja 10 juta. Kalau angka rupiah begini kan nggak bagus ya ngelihatnya kalau tidak ada tanda koma. Maka cara mengaturnya adalah kita setting di sini. Kita bisa pilih ini menjadi currency, mata uang. Tampilannya seperti itu. Kita bisa juga pilih accounting. Jadi ada perbedaan kalau currency tanda rupiah nempel dengan angkanya, kalau accounting tanda rupiah terpisah dengan angka nominalnya. Seperti itu. Misalnya kita samakan ya sama-sama 10 juta. Begitu tuh. Accounting tanda rupiah dengan angka berikutnya itu terpisah. Kalau currency nempel tanda rupiahnya. Kalau misalnya kita pengen nggak pakai tanda rupiah, bisa juga kita pakai number format comma style. Gitu. Jadi tanda rupiahnya hilang. Kalau misalnya kita ingin angka desimal di belakangnya juga hilang, kita kurangi aja nih. Decrease desimal. Berkurang tuh satu desimalnya. Klik satu lagi, hilang semua desimal di belakangnya. Gitu. Kemudian untuk diskon, dalam persentase, gampang ya, langsung aja kita klik misalnya diskon 5%. Nah, kita ketik aja 5%. Otomatis
number formatnya berubah menjadi percentage. Misalnya sama 5% semua, ya udah. Dia akan menyesuaikan jadi percentage. Oke, untuk nomor handphone kita pakai format teks. Untuk nominal angka rupiah bisa kita gunakan koma style dengan pengurangan desimal. Untuk tanggal itu otomatis dideteksi sebagai tanggal ya. Tapi kita bisa pilih itu, bisa menjadi long date yang mencantumkan hari atau short date seperti ini. Bisa juga kita pilih yang lain. Kita lihat di sini more number formats. Kita pilih yang date. Misalnya kita nggak pengen ada harinya, tapi kita pengen nama bulannya tercantum. Kita pilih contohnya seperti ini. Itu ya. Jadi number formatnya yang kita mau seperti ini, di sana tadi tempat mengaturnya. Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu info tambahan bahwa sebenarnya tanggal ini di dalam sistemnya Excel adalah angka, bukan 1 Januari 2022 begitu, bukan. Tampilannya memang tertulis 1 Januari 2022, tapi oleh Excel sebenarnya dia merupakan angka urutan hari ya dari sistemnya Excel. Maksud saya begini, kalau misalnya kita ubah ini menjadi format lain, itu akan terlihat bahwa sebenarnya 1 Januari 2022 itu oleh sistem Excel dihitung sebagai hari ke-44.562. Hari pertamanya apa di sistem Excel? Kita coba lihat. Kita ketik angka 1. Angka 1 ini kita ubah menjadi tanggal ya. Hari pertama di sistem Excel itu dihitung mulai Minggu 1 Januari 1900. Gitu teman-teman. Jadi ini cara Google untuk mengkalkulasi tanggal ya. Dari tanggal ini ke tanggal berapa gitu, itu bisa dihitung berapa hari, berapa tahun, berapa bulan, dan seterusnya. Itu sekedar informasi tambahan. Kita balikin lagi seperti yang tadi. Sekarang kita utak-atik nama. Andi, Jika, Dono, Edi, F, G, D, H, Man, I, J, Jack. Sudah namanya kita otak-atik. Sekarang alamat. Alamat ini kita lebarin sedikit. Ini kita pengen bikin dalam satu sel itu terdiri dari beberapa baris. Kita ketik saja Jalan Raja nomor 1 misalnya. Kemudian untuk baris berikutnya di dalam sel itu adalah kita ketikkan Alt Enter. Tuh, jadi pindah ke baris berikutnya masih dalam satu sel. Kelurahan Suro, Alt Enter lagi, Kota Depok Sonoan, Enter. Tuh, jadi 3 baris dia. Kalau pakai cara ini otomatis dia wrap text ya, jadi tinggi
selnya itu menyesuaikan dengan isi sel. Kemudian halaman berikutnya, jalan Putri nomor 2, Alt Enter, Kelurahan Boyo, Alt Enter, Kota sama, Depok Sonoan, Enter. Nah, kita. Kemudian yang ketiga, jalan Pangeran nomor 3, Alt Enter, Kelurahan Lali, Alt Enter, Kota Depok Sonoan. Oke, jadi begitu cara membuat beberapa baris dalam satu sel. Ini kita lihat. Dalam satu baris ada dalam satu sel ada 3 baris. Ini juga sama. Jadi di formula bar yang terlihat di baris pertamanya aja, baris kedua tiganya tertutup di formula bar ya. Untuk yang berikutnya, ya biar aja kosong dulu. Sekarang kita pengen atur alignment ya. Kita pengen semua rata atas. Di sini kita pilih. Klik gitu. Yang tadinya ngisi di bawah jadi pindah ke atas. Kalau kita pengen semua rata kiri isinya, kita pindahkan ke sini. Tuh, jadi rata kiri, semua rata kiri. Kalau pengen di tengah, bisa juga. Klik aja kiri ya. Jadi di sini pengaturan rata kiri, rata atas, rata bawah. Di sini. Selanjutnya yang kita pelajari adalah border atau bingkai dari tabel. Caranya kita pilih area yang mau kita kasih border, yang mau kita kasih bingkai. Ini area tabelnya ya. Table. Lalu kita pilih di home, di tab home ada button yang bentuknya kayak jendela, itu pilihan untuk border. Ada banyak pilihan, bisa kita beri tick outside border misalnya. Itu bingkainya di luar dan garisnya tebal. Bisa juga kita kasih pilihan border yang lain. Misalnya all border. Ini yang umumnya dipakai. Gitu. Jadi tinggal kita pilih aja border yang mau kita gunakan. Bisa dilihat di sini pilihannya ada bingkai atas saja, border atas, kemudian kiri, kanan, tanpa border, semuanya di border, bagian luarnya saja, silakan dipilih. Begitu. Gampang ya untuk border. Kemudian kita pelajari tentang merge. Ini merge ya. Ini menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Ini kan judul tabelnya daftar pembeli di bagian kiri. Kita pengen ditaruh di tengah dan lebarnya mengikuti lebar tabel gitu. Caranya adalah kita klik ini. Button ini merge and center. Kita klik, jadi. Jadi tulisan yang ada di sel sini tadi berpindah ke tengah-tengah selebar tabel. Selanjutnya kita lihat, oh di sini nomornya kurang cantik kalau rata kiri. Kita bikin rata tengah saja. Oke. Bagaimana caranya kalau kita mau menyisipkan baris baru atau kolom baru? Ada 2 cara yang mudah buat saya. Yang pertama adalah kita pilih baris begini, kemudian kita klik insert. Akan disisipkan baris baru di atas baris yang kita pilih tadi. Kolom sama,
kita pilih kolom, kemudian kita klik insert. Otomatis disisipkan kolom baru di sebelah kiri kolom yang tadi kita pilih. Cara yang kedua itu menggunakan shortcut. Kita pilih salah satu sel di baris yang kita mau sisipkan, baris baru di atasnya, kemudian kita ketik Alt, I, dan R. Alt, I, dan R. Alt, Insert, Row. Muncul satu baris baru yang disisipkan di atas baris yang tadi kita pilih. Kolom sama, kita pilih sel yang mau kita tambahkan kolom di sebelah kirinya. Kemudian kita ketik Alt, I, C. Muncul kolom baru. Bagaimana kalau mau mendelete, menghapus baris atau kolom? Caranya, ya kita pilih baris, kemudian kita ketik delete di sini, tombol delete, terhapus itu barisnya. Kemudian kalau kita pilih kolom ini, mau kita hapus atau delete, ya klik aja, terhapus kolomnya. Ada perbedaan ya antara menghapus baris atau kolom dengan menghapus isi baris atau isi kolom. Kalau menghapus baris dan kolom seperti tadi yang kita contohkan. Tapi kalau menghapus isi baris, seperti ini. Kita pilih baris yang isinya mau dihapus, kemudian kita tekan tombol delete di keyboard kita. Hilang isi dari baris yang kita pilih tadi. Tapi tabelnya tetap utuh. Begini, kalau kita mau menghapus isi kolom, kita pilih, kemudian kita tekan tombol delete di keyboard kita. Terhapus isinya, tapi tabel tetap utuh. Begitu. Selanjutnya, fungsi hide dan unhide, menyembunyikan. Misalnya kita mau menyembunyikan satu kolom dari tabel kita, nomor handphone misalnya, kita pilih kolomnya. Dari atas ya, satu kolom full kita pilih. Kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini hide. Otomatis satu kolom tadi tersembunyi dari tampilan Excel kita. Kalau kita jeli, kita lihat di sini antara E dan G ternyata tidak ada kolom F. Jadi orang bisa tahu bahwa di sini ada satu kolom yang disembunyikan. Cara lain untuk meng-unhide suatu kolom adalah kita pilih dua kolom yang mengapit kolom yang tersembunyi tadi, kemudian kita klik kanan, lalu unhide. Maka kolom yang tadi tersembunyi akan muncul kembali. Ada menu pengaturan lain yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman, yaitu grup. Contohnya begini, kalau kita mau menyembunyikan nomor handphone dan alamat, kemudian kita klik tab data, lalu kita klik grup. Ini akan ada muncul tanda minus. Kalau tanda minus ini kita klik, maka akan menutup kolom yang ingin kita sembunyikan. Kalau kita tekan tanda tombol positif ini, dia akan muncul kembali. Itu grup ya. Kalau kita mau kembalikan Excel-nya seperti semula, kita buka seperti ini, kemudian kita pilih ungroup. Hal yang sama bisa kita lakukan terhadap baris. Misalnya kita mau sembunyikan baris 2 dan 3 ini. Klik grup. Di sini akan muncul tanda minus, kita klik, maka akan tertutup. Kita tekan tanda plusnya, dia akan muncul kembali. Kalau kita mau mengembalikan tampilan Excel-nya seperti semula, kita pilih baris yang tadi disembunyikan, lalu kita ungroup. Excel akan kembali seperti semula. Ada menu lain yang ingin saya tunjukkan juga, yaitu Freeze Pans. Itu ada di tab View. Freeze Pans.
Ini fungsinya untuk membekukan salah satu bagian dari tabel. Misalnya kita pengen bagian atas ini tetap ya, selalu muncul. Caranya, kita taruh sel di sini. Lalu kita klik freeze pens, pilih yang ini. Maka akan ada persilangan yang akan tetap freeze ya ketika kita scrolling sheet-nya. Kelihatan ya? Jadi dengan posisi sel di sini kita aktifkan menu freeze pens, maka yang beku adalah di sebelah sini, sebelah atasnya, sebelah atas ini dan sebelah kirinya. Itu menu freeze pens. Kita bisa menghilangkan tampilan begini dengan mengunfreeze freeze pens. Dia akan kembali seperti semula. Yang belum kita bahas apa nih? Warna ya. Warna itu misalnya kita pilih bagian header dari tabel ini, kita pilih fill color, itu akan memberi warna pada background dari sel. Kita bisa juga memilih warna lain, ada banyak, silakan dipilih saja. Merah misalnya. Itu akan mewarnai selnya ya, background dari selnya. Kalau kita mau mengubah warna dari font, bisa juga kita klik di sini. Tanda huruf A, tombol. Di sebelahnya bisa kita pilih warna-warna apa yang kita mau. Biru misalnya, hijau, kita pilih merah saja. Akan tampil begitu. Kita kembalikan sebentar, seperti semula. Baik, sebatas ini dulu teman-teman materi kita tentang tabel ya. Akan ada materi lanjutannya tentang shortcut di Excel dan lain-lain. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua.